Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kami turut berduka atas musibah gempa yang semalam terjadi di Garut. Semoga saudara-saudara kita yang terkena imbas gempa Garut selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kekuatan menghadapi musibah ini. Pada part sebelumnya, si bungkuk yang bernama Meng Fei mulai kehilangan akal sehatnya dan hendak bertarung habis-habisan dengan Xiao Yan. Namun dia dicegah oleh Lan Tian dan dikejutkan dengan kemunculan iblis bermata empat. Ada yang salah, ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat mata keempat orang itu tampak menyusut tajam, tetapi Xiao Yan tetap tenang dan masih fokus memurnikan pil. Sementara itu, avatar dewa asli bergabung dengan mereka berempat, sehingga ketakutan di mata keempat orang itu mulai berkurang. Walaupun si bungkuk Meng Fei menjadi tenang, tetapi tatapannya pada Xiao Yan masih dipenuhi permusuhan. Saat berikutnya, ada getaran hebat lainnya di platform, diikuti dengan kemunculan dua sosok lainnya. Xiao Yan segera memusatkan pandangannya dan menyadari bahwa keduanya mirip dengan Wan Ji yang telah dimusnahkannya sebelumnya. Selain itu, tampilannya juga cenderung konsisten. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengerinyit. Saat ini jumlah musuh langsung bertambah dari 1 menjadi 4 dan kekuatan keempatnya tidak biasa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kekuatan spesifiknya, namun jika dinilai berdasarkan kekuatan monster tanpa wajah, maka semuanya akan sulit untuk dihadapi. Adapun saat ini Xiao Yan sendiri masih terus mengendalikan apinya. Meskipun sekarang keadaannya menjadi sedikit aneh, namun Xiao Yan masih berusaha keras menyelesaikan penyempurnaan pil 9 naga. Sementara itu di luar tirai cahaya, Ye Tian terus menjelajahi dunia yang luas. Jumlah mayat di sini lumayan banyak. Aku menjadi cukup puas. Meskipun mayat-mayat ini sedikit dimutilasi, tetapi setelah aku memperbaikinya, mereka seharusnya bisa dipulihkan. Hanya saja, kebanyakan dari mereka adalah keabadian kaisar. Bagaimana mungkin tidak ada keabadian para dewa di sini? Wujud Ye Tian ini terlihat sangat aneh. Jika diperhatikan lebih detail, maka seseorang bisa melihatnya secara samar-samar di antara kumpulan awan. Dengan bentuk Ye Tian yang agak tidak beraturan, membuat sebagian orang menganggapnya sebagai harta karun. Sehingga mereka mengambil resiko dan bergegas menuju awan ungu kehitaman. Tetapi begitu seseorang memasukinya, maka mereka tidak pernah bisa keluar lagi. Ini tidak cukup. Aku harus mendapatkan lebih banyak lagi. Sampah-sampah ini paling banter, hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Aku harus menemukan boneka iblis yang lebih kuat. Hanya dengan cara ini, aku dapat memiliki pasukan boneka iblis yang sangat kuat. Tidak, aku adalah iblis yang kuat. Mengapa aku merasa seperti sedang diperbudak? Jika asal-usulku tidak dipenjara oleh penjahat tercela itu di bendera penekan jiwanya, maka aku bisa melarikan diri sekarang. Tetapi sepertinya dia tidak menipuku tentang perang dunia. Itu bisa dianggap masih sangat menarik. Sekarang aku bisa mengumpulkan lusinan orang. Itu tidak cukup. Aku harus menyempurnakan beberapa boneka iblis lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang tercela itu memandang rendah diriku. Terlihat awan ungu kehitaman terus menyapu di langit dan mereka yang terluka parah akan langsung tersapu ke awan ungu kehitaman. Hal ini
benar-benar memicu gelombang ketakutan pada semua orang, sehingga saat mereka melihatnya, semua orang akan berusaha untuk menghindarinya. Bahkan mereka yang sedang bertarung pun langsung berhenti sejenak lalu melarikan diri satu demi satu. Awan hitam pemakan manusia itu datang lagi. Lari! Lihat, ada banyak sekali mayat di awan itu. Apa-apaan ini? Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sial, aku harus pergi dari sini. Beberapa sosok langsung berteriak ketakutan sambil bergegas melarikan diri. Sebagian besar orang yang terjebak di sini adalah mereka yang belum mengumpulkan ketiga segel emas. Lagi pula ada terlalu banyak kultivator dan terlalu sedikit makanannya, sehingga jika seseorang ingin mendapatkan bagian kuenya, maka tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga kekuatan yang cukup. Hah? Mengapa orang-orang ini berhenti bertarung? Kalau begitu, izinkan aku memberimu bantuan. Kalian harus hidup untuk berlatih dan hanya dengan berjuang, kalian bisa berkembang. Suara kekanak-kanakan Yetian datang dari awan kehitaman. Pada saat yang sama, kabut ungu kehitaman perlahan menyebar dan terus berkeliaran di dunia yang luas. Segera suara pertarungan yang sengit terdengar lagi. Selain semangat juang di mata mereka, ada juga sentuhan kegilaan dari gaya bertarung mereka. Agak merepotkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Lebih baik aku memberi mereka sedikit emosi, dan ini akan diselesaikan dengan cukup mudah. Penampilan Yetian mulai mempengaruhi semua orang kuat yang memasuki dunia yang luas ini, dan dia membuat tempat ini menjadi lebih berbahaya, sehingga jumlah orang yang mati secara bertahap meningkat 2 kali lipat. Bunuh, bunuh, semakin banyak kalian membunuh, itu akan semakin baik. Suara Yetian terus bergema, tampaknya melihat medan perang yang kacau di depannya adalah hal yang paling ingin dilihatnya. Bersamaan dengan itu, gelombang roh jahat juga terus mengalir ke langit. Bagaimanapun, ini merupakan sumber kekuatan Yetian. Dengan medan perang yang menjadi lebih kacau, maka akan semakin banyak orang yang mati, sehingga roh jahat akan terus terbentuk dan diserap oleh Yetian. Dibandingkan dengan pada saat Xiaoyan baru saja membebaskannya dari bendera penekan jiwa, tentu saja sekarang Xiaoyan tidak tahu berapa peningkatan kekuatannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan ukurannya. Bagaimanapun, adegan ini juga sangat mengejutkan. Satu demi satu sosok-sosok tersebut ditangguhkan dan semua dalam posisi berdiri tegak. Semua fitur wajah mereka tampak sangat dilebih-lebihkan. Sementara itu, kabut ungu kehitaman terus mengalir ke dalamnya. Terlihat beberapa sosok sudah tidak memiliki jiwa lagi, namun sebagian lainnya belum kehilangan jiwanya. Saat berikutnya, mereka semua berubah menjadi boneka iblis yang semakin kuat. Jika saatnya tiba, izinkan aku membuat beberapa rencana dan membunuh tuan tercela itu, sehingga aku akan bebas. Yetian menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkannya. Kegilaan yang sepertinya ditutupinya di hatinya akhirnya terungkap secara bertahap. Sementara itu di dalam tirai cahaya tipis ada beberapa pilar batu yang menjulang tinggi ke angkasa dan menghalangi sinar matahari. Adapun di platform yang besar tampak pertarungan telah dimulai. Saat ini ekspresi wajah keempat orang itu tampak sangat jelek. Saat sosok-sosok itu muncul di depan mereka, tidak ada seorang pun dari keempat orang ini yang benar-benar bisa menghadapinya. Bagaimanapun, mereka baru mencapai keabadian para dewa setengah langkah. Kalian berempat, apakah kalian yakin bisa menghadapi monster tanpa wajah itu? Suara Xiaoyan tiba-tiba keluar dan keempat orang itu tercengang saat mendengarnya. Bahkan si bungkuk Meng Fei pun tidak berani menunjukkan kemarahannya lagi. Bagaimanapun, sekarang dia sudah lebih tenang dan matanya juga dipenuhi ketakutan. Setidaknya dia merasa bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang sederhana. Jika tidak,
Bagaimana mungkin dia masih tetap tenang menghadapi situasi hidup dan mati ini? Baik senior, serahkan monster tanpa wajah itu kepada kami. Lantian buru-buru setuju dan 3 orang lainnya juga terlihat tidak keberatan. Hal yang terbaik adalah tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, maka nasib kalian juga akan sama. Xiaoyan mendengus dingin dan melihat ke kejauhan. Saat ini, ketiga makhluk lainnya sedang menstabilkan sosoknya dan berubah menjadi pelangi panjang yang memicu ledakan sonic. Mereka langsung menuju ke arahnya. Saat memasuki tempat ini, aku merasa seperti sedang diincar. Mungkinkah karena avatar dewa asliku? Bagaimanapun, aku belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Xiaoyan tampaknya tidak meragukan kata-kata mereka sebelumnya. Dari perkataan keempat orang itu, dia bisa memastikan bahwa situasi ini memang disebabkan olehnya. Namun dia juga merasa ini bagian dari permainan sosok nomor 4. Jika mereka benar-benar bertemu keempat iblis ini sekaligus, aku yakin mereka berempat sudah lama mati di sini. Xiaoyan menduga kekuatan Raja Iblis bermata 4 merupakan keabadian para dewa tingkat pertama, dan 2 lainnya yang baru muncul memiliki napas yang semakin kuat. Mereka mungkin berada pada keabadian para dewa tingkat kedua, sehingga Xiaoyan tidak ingin gegabah dalam pertarungan ini. Semangat juang di mata Xiaoyan berangsur-angsur meningkat, terlepas dari apakah dirinya yang menyebabkan masalah ini atau tidak. Setidaknya pertarungan yang terjadi saat ini juga merupakan kemajuan baginya. Jika Tian Junsu ini benar-benar bisa dibawa pergi, maka aku akan mendapatkannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.